Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta horor Nusantara. Kembali lagi bertemu dengan Suci Merahmat Channel, dan terima kasih sudah mengklik channel ini. Dan tidak bosan-bosannya bagi saya untuk mengingatkan teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan update-updatean video dari saya. Dan kali ini saya mau melanjutkan cerita dari Bedong Mayit part 3. Dan tidak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai cerita dari akun Threadkill Bedong Mayit part 3. Pagi menjelang, desa Turi segera gempar. Hampir semua orang bersaksi bahwa semalam mereka melihat hantu Kromleo. Hanya hantu pengiring jenazah itu benar-benar mengelilingi desa Turi semalam. Akan tetapi ada hal yang ternyata menambah kegemparan waktu itu, yakni warta kematian adalah salah satu sesepuh wanita di desa Turi. Beliau adalah Mbah Narti Paring, orang yang kemarin juga sempat bertanya kepada Pak Dirja apakah tali pocong Mbah Gajul sudah dilepaskan. Banyak warga yang bilang kalau kemarin beliau terlihat bugar-bugar saja dan masih bertegur sapa di ladang, hingga salah satu cucunya yang bernama Suranto bersaksi bahwa semalam ia melihat neneknya itu melempari Kromleo yang melewati depan rumahnya. Saya tidak melihat, hanya mendengar saja dari dalam kamar. Semalam Mbah Putri ngamuk, rombongan Wilwo, sebutan lain untuk hantu Kromleo, memaki-maki sambil melemparinya. Tapi saya tidak berani keluar, ucap Suranto, cucu Mbah Narti Paring itu di rumah duka. Siang hari setelah pemakaman, Mbah Jayus langsung mendiskusikannya dengan Mbah Roso dan Mbah Mangun. Sepertinya bedong mayit itu memang tidak berhasil ditemukan oleh Darwis, dan tentunya tidak bisa dikuburkan bersama Gajul, kata Mbah Mangun. Iya betul, karena tidak mungkin Kromleo dari Gumuk Pati itu turun kalau tidak dipancing oleh si bedong mayit itu, yang sekarang sudah berkeliaran, tanggap Mbah Roso. Menyambut nama Gumuk Lembah Pati di selatan desa Turi, yang konon menjadi asal-usul hantu pengiring jenazah itu. Asu, saya sebenarnya kecewa dengan kegagalan Ganjul mendidik anak dan cucunya. Beginilah jadinya, wasiat sepele itu diabaikan begitu saja, kata Mbah Roso lagi, yang segera ditanggapi oleh Mbah Jayus. Wes Kang, wes, tidak ada gunanya kita menyalahkan. Yang terpenting sekarang adalah ke rumah Gajul untuk mencari barang itu, ucap Mbah Jayus, yang kali ini disela oleh Mbah Mangun. Jangan sekarang, kita hari ini baru saja sembuh dari sawan pati. Sawan dari mana lagi kalau bukan dari kematian teman kita Gajul. Dan baru tadi pagi ini kita sedikit bugar. Kalau kita ke sana, rumah Mbah Gajul, sekarang saya yakin kita bisa ambruk lagi, ucap Mbah Mangun, yang tak lama kemudian kembali berkata, saya ini curiga kalau sakitnya kita hampir 2 pekan ini adalah ulah si bedong mayit itu, agar kita tidak turut mencari dan menguburkan bersama jasad Gajul. Dan sebenarnya kita ini masih beruntung loh, Darwis sempat mengingat wasiat itu. Coba saja kalau Darwis tidak bicara,
mungkin kita juga tidak akan tahu kalau Gajul masih menyimpan bedong mayit itu. Selama ini kita tahunya barang itu sudah larung toh. Tambah Mbah Mangun yang dibalas oleh Mbah Roso dan Mbah Jayus dengan anggukan kepala. Tapi para warga sekarang tetap perlu ditenangkan, kata Mbah Roso. Beberapa saat setelah itu, iya, nanti kita ngomong dengan Pak Carik, biar dia saja yang mewartakan kepada warga, jawab Mbah Mangun kembali. Tiga sesepuh itu pun kembali larut dalam obrolan, membahas tentang kain rombeng yang mereka sebut bedong mayit itu, dengan opini-opini yang kebanyakan menyudutkan mendiang Mbah Gajul. Memelihara bedong mayit adalah kebodohan yang disengaja. Memang siapapun yang memilikinya akan membuat jin lembut tunduk atas perintahnya. Tapi jika tidak ada penerusnya, inilah yang terjadi. Entitas yang menghuni kain rombeng itu akan lepas dan bertindak sendiri, seperti mengajak teman serupanya untuk turun mengganggu manusia, bahkan kemungkinan bisa mencelakai. Tapi seandainya Darwis mau, sebenarnya bisa menyelesaikan masalah ini tanpa repot-repot dan membuat kegaduhan. Karena si bedong mayit itu kan mau tunduk dengan keturunan dari pemilik sebelumnya. Selambah Roso di tengah obrolan itu, yang tak lama kemudian langsung disanggah oleh Mbah Jayus. Jangan-jangan, Kang, mau buat apa benda itu di zaman seperti sekarang ini? Lagi pula Darwis mau, sudah benar Gajul mewasiatkan agar turut dikubur bersama dirinya. Kita teruskan saja apa yang menjadi keinginan Gajul, kata Mbah Jayus, yang kembali ditanggapi oleh Mbah Roso. Iya, benar sih. Tapi seandainya ini hanya berandai-andai saja. Apakah mungkin ini hanya gangguan lembut biasa yang tidak ada hubungannya dengan bedong mayit itu? Aliasnya masih ada kemungkinan kalau barang itu sebenarnya memang benar-benar sudah diurung oleh Gajul. Seperti sepengetahuan kita sebelum ini, apakah mungkin, kata Mbah Roso, yang segera disambut oleh Mbah Mangun. Amin, kalau itu yang terjadi sih. Mungkin kita tidak akan terlalu repot, tapi sebaiknya kita pastikan dulu saja kepada Darwis, apakah dulu Gajul memang pernah benar-benar mewasiatkan sebut Mbah Mangun, yang mana itu bersama dengan kedatangan Pak Carik. Kebetulan sekali ini. Baru saja kita mau menemui jenengan, sambut mereka atas kedatangan Pak Carik, yang dengan ekspresi gelisahnya ia langsung berkata, sebetulnya apa yang terjadi di desa ini? Punya salah apa? Buka Pak Carik, yang setelah itu bercerita tentang kejadian yang semalam ia alami. Cerita kurang lebih sama dengan orang kebanyakan, yang mana semalam Mbak Carik juga melihat Kromo Leo dan mendengar beberapa kali ketukan di pintu rumahnya. Seumur hidup, baru kali ini saya melihat dedemit dengan mata kepala saya sendiri, dan baru kali ini saya benar-benar percaya bahwa hantu Kromo Leo yang menjadi penunggu Gumuk Pati itu bukan sekedar cerita dongeng masa kecil saya, ucap Pak Carik dengan wajah resahnya. Ketika sesepuh itu tampak sejenak terdiam mendengar cerita dari Pak Carik, mereka pun kini terlihat saling menatap, dan tak lama setelah itu mereka pun mencoba untuk memberi penjelasan. Begini Pak, kami bertiga sudah membicarakan itu.
ucap Mbah Jayus mewakili di awal penjelasan. Kalau perkiraan kami benar, sepertinya ketukan dan gangguan lembut itu masih akan terus terjadi di desa ini sampai nanti barang yang menjadi penyebabnya berhasil kita temukan, kata Mbah Jayus yang awalnya membuat Pak Cari tak paham. Nuwun sewu, barang apa Mbah? Tanya Pak Cari yang kali ini dijelaskan oleh Mbah Mangun. Seperti yang kita ketahui, Mbah Mangun pun menjelaskan perihal kain rombeng wasiat mendiang Mbah Gajul yang harusnya ikut dikuburkan bersama jasadnya, yang mana dugaan sementara itulah yang memicu teror ganjil belakangan ini. Kami juga belum bertanya langsung ke Darwis apakah benda itu sudah benar-benar dikuburkan bersama jasad Kang Ganjul, tapi pendapat pribadi saya, tanda-tandanya seperti mengarah ke sana. Jelas Mbah Mangun yang tiba-tiba membuat Pak Cari mengingat sesuatu. Oh, bisa jadi Mbah, tanggap Pak Cari beberapa saat kemudian. Bisa jadi apa? Tanya Mbah Jayus, Mbah Roso, dan Mbah Mangun yang juga mengerutkan alisnya. Yang mana tak lama kemudian Pak Cari pun kembali berkata, saya jadi ingat tempo hari beberapa saat sebelum Mbah Gajul dimakamkan. Tepatnya ketika rombongan jenazah mulai berjalan menuju makam, Darwis sempat bertanya kepada saya tentang keberadaan panjenengan ini. Apa mungkin itu ada hubungannya? Jelas Pak Cari. Seketika membuat semua terdiam beberapa saat. Wah, benar-benar iki koyo nih, sepertinya benar ini, sambut Mbah Roso. Kini yang kembali disela oleh Pak Cari untuk mengajak ketika sesepuh itu agar menemui Darwis sekarang juga. Nuwun sewu, apakah kita ke Darwis saja sekarang? Ajak Pak Cari, tapi ditolak oleh Pak Mangun. Jangan sekarang Mas. Kami bertiga ini baru saja lepas dari Sawan Saripah Lelayu, dan setelah mendengar cerita sampean barusan, kami juga semakin yakin kalau Sawan itu adalah ulah dari si bedong mayitnya, Gajul. Menurut kepercayaan saya, darah kami masih bau. Dan kalau saat ini kami menginjak tempat di mana Sawan itu diduga berasal, akan cukup membahayakan tubuh saya, Kang Mangun, dan Kang Jayus yang sudah tua. Jelas Mbah Mangun memberikan alasan di balik penolakannya itu. Oh Pak Cari, kita tunggu barang sehari 2 hari sampai pening-pening ini hilang. Nah, untuk kalau perkenan malah jenengan saja dulu yang menemui Darwis, dan setelah itu melaporkan kepada kami. Tambah Mbah Roso yang ternyata ditolak juga oleh Pak Cari. Wah, ngapunten Mbah, kalau itu saya ndak berani. Saya tunggu saja sampai panjenengan semua siap dan kita nemui Darwis sama-sama. Dan kalau perlu besok pagi saya akan kirim telegram juga kepada Dirja setelah bapaknya, selaku bapaknya. Tolak Pak Cari yang kini dijawab Mbah Roso dengan nada tinggi. Ndak usah Mas, ndak usah, kasih tahu Dirja dulu. Dia tidak akan membantu apa-apa juga. Kalau mempersulit sepertinya malah iya. Nanti akan ada waktunya satu anak Ganjul yang keras kepala itu tahu dan percaya, ungkap Mbah Roso yang seperti agak tak suka dengan anak temannya itu. Oh nggih Mbah, siap kalau begitu, dawuh panjenengan saya manut. Tapi untuk sekarang, apa yang harus saya lakukan? Kata Pak Cari lagi yang meminta petunjuk. Ketika sesepuh itu pun sejenak berunding untuk memikirkan penangkal apa yang paling mudah dibuat. Namun setelah beberapa saat saling bertukar pendapat, Mbah Jayus, Mbah Roso, dan Mbah Mangun itu tampaknya tak berhasil menemukannya.
Sampai akhirnya tiba-tiba saja ketiga sesepuh itu pun saling menatap dan sepertinya memikirkan sesuatu yang sama dalam otaknya. Mbah Roso menggelengkan kepalanya saat paham dengan pikiran kedua temannya itu. Begitu pula dengan Mbah Jayus yang tiba-tiba berkata, ojo nek kuwi, jangan kalau itu, kata Mbah Jayus tiba-tiba yang segera ditimpal oleh Mbah Mangun dengan sebuah pertanyaan. Sampean isih nyimpen toh, kata Mbah Mangun setelah itu. Pak Cari hanya menatap kebingungan. Ia sama sekali tak paham dengan perangai aneh ketika kakek-kakek di depannya itu. Hingga Mbah Mangun pun kembali berkata, satu-satunya yang bisa sedikit menyamai bedong mayit, ya hanya tali mayit, kata Mbah Mangun, yang seketika membuat Pak Cari semakin bertanya-tanya. Apa-apaan ini, batin Pak Cari mendengar ucapan yang semakin ngelantur itu. Sementara Mbah Roso dan Mbah Jayus tampak menanggapi kata Mbah Mangun dengan pasrah, karena sepertinya hanya benda itulah yang saat ini bisa memperbaiki keadaan. Oh, benar. Memang saya masih menyimpannya, kata Mbah Roso, yang setelah itu diikuti juga oleh Mbah Jayus yang juga memberikan pernyataan yang sama. Pak Cari hanya bisa berprasangka kalau sepertinya ketiga sesepuh itu hendak sedang melaksanakan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, hingga fakta baru pun terkuak, yang mana fakta itu adalah perihal Mbah Mangun, Mbah Roso, dan Mbah Jayus yang ternyata memiliki tali mayit. Berbeda dengan tali pocong yang mengikat bagian atas kepala jenazah, tali mayit ini adalah tali yang mengikat bagian lain selain kepala dari jenazah yang sudah dikafani, bisa juga bagian leher, tengah, paha, ataupun kaki. Tapi apakah barang yang sudah kita kubur puluhan tahun lalu itu masih utuh? Ucap Mbah Jayus yang kembali dijawab oleh Mbah Mangun. Yang penting kita masih ingat di mana kita menguburnya. Lagi pula barang itu kan di dalam peti, pastilah masih utuh, kata Mbah Mangun. Pak Cari hanya bisa ternganga mendengar perbincangan tak lazim dari ketiga sesepuh di desanya itu. Hingga Mbah Roso pun berpesan kepadanya agar merahasiakan hal ini. Gini Mas Cari, pokoknya jangan diam saja, jangan bilang siapa-siapa tentang bedong mayit Kang Kancul. Begitu juga dengan benda yang baru saja kami bicarakan ini, tali mayit itu, kata Mbah Roso yang langsung disanggupi oleh Pak Cari. Nggih Mbah, sendika dawuh, siap laksanakan. Terus bagaimana ini jalan keluarnya? Paling tidak untuk menenangkan orang-orang. Soalnya saya kesini juga atas kemauan dari banyak warga yang ketakutan, kata Pak Cari, yang kali ini dijawab oleh Mbah Mangun. Sudah Mas, katakan sama warga, sedang diurus oleh para tetua, dan nanti malam jenengan kesini lagi. Kami akan berikan 3 barang tali mayat itu untuk dikuburkan di kapura perbatasan desa dan ambang pintu jalan Lembah Pati, ucap Mbah Mangun yang kembali ditimpal oleh Pak Cari. Waduh, kalau saya yang harus melakukannya sendiri, saya tidak berani Mbah. Ngapunten, apa saya boleh ngajak orang lain? Jempalnya. Nggih Mbah, siap. Tapi apakah ini manjur Mbah? Kata Pak Cari lagi yang seperti agak meragu. Hingga kini Mbah Jayus yang menjawabnya. Manjur Mas, tenang saja. Paling tidak tali mayat itu bisa meredamnya sampai bedong mayat itu ditemukan. Sudah, sekarang panjenengan ngabari warga saja, sementara kami akan memulai mempersiapkannya. Pak Cari pun pamit, dan sore itu juga ketiga sesepuh itu
langsung bergegas menuju belakang rumahnya masing-masing dengan wangkil atau cangkil kecil untuk menggali tali mayat yang sudah mereka kuburkan puluhan tahun itu. Ketika pria senja itu pun mulai menggali di pekarangan belakang rumah mereka. Beruntung ingatan para kakek-kakek itu masih tajam, hingga cucukkan wangkilnya langsung berada tepat di titik di mana barang terlarang itu dikuburkan. Tali mayat yang harusnya sudah mereka lupakan itu pun akhirnya mereka pungut lagi. Terjadi momen yang sama, namun di 3 tempat yang berbeda, yang mana Mbah Jayus, Mbah Roso, dan Mbah Mangun sama-sama memohon ampunan Tuhan dan mengucap maaf dengan menyebut nama seseorang. Ampun Gusti Pangeran, amit sewu nyuwun pangapunten suwargi langgeng kagem almarhumah Ibu Mawarti Suketi. Ampuni Tuhan, permisi dan mohon maaf kekal di surga untuk almarhumah Ibu Mawarti Suketi. Begitulah sekira kata yang sama mereka ucapkan sembari mengangkat barang itu dari dalam tanah, yang mana nama perempuan yang mereka sebut itu ternyata adalah nama dari jenazah yang tali mayatnya puluhan tahun lalu mereka curi. Dalam waktu yang bersamaan pula, pikiran ketiga sesepuh itu seperti kembali ke masa lalu, mengorek rahasia gelap yang harusnya sudah lama sekali mereka lupakan. Semua teringat kembali kenangan gelap itu ketika suatu malam mereka yang kala itu masih muda diam-diam menggali makam Ibu Mawarti Suketi yang baru dikuburkan selama 7 hari itu, hanya untuk mengambil tali mayatnya. Benda itu tentu sangat terlarang. Cara mendapatkannya juga menabrak tanaman nilai norma dan agama. Tapi entah tren macam apa di masa muda mereka itu, yang justru sempat memiliki rasa bangga setelah mendapatkannya. Malam pun mulai menjelang ketika sesepuh itu kembali berkumpul di rumah Mbah Roso untuk menunggu Pak Cari. Tali-tali mayat itu juga sudah dibungkus rapi, yang mana sesuai rencana akan dikuburkan di 3 titik penting di desa Turi ini. Kalau punya Gajul dikubur di mana ya, kata Mbah Jayus dalam obrolan di ruang tamu rumah Mbah Roso itu. Ya, sebagai teman sepantaran Mbah Gajul ternyata juga turut mempunyai tali mayat itu. Tapi dalam keadaan yang mendesak ini, tentu tak mungkin untuk memikirkannya. Ya pasti di belakang rumah, tapi untuk di mana yaitu kita yang nggak tahu, tanggap Mbah Mangun. Oh ya, seharusnya memang kurang satu kalau memang mau benar-benar kuat. Salah Mbah Roso yang langsung ditanggapi oleh Mbah Mangun. Alah Mbak Uwais, ini saja kita terpaksa. Semoga saja ini cukup bisa untuk meredam, tanggap Mbah Mangun yang kembali berkata, saya tahu kalau kita ini sebenarnya emoh, enggan, karena tidak bisa kita bantah. Barang tali mayat ini adalah dosa besar kita di masa lalu. Tapi mau bagaimana lagi? Semoga saja ini menjadi penebusan kita, tambah Mbah Mangun, yang mana kebetulan bersamaan dengan kedatangan Pak Cari yang kala itu datang berdoa bersama Parmin, penggali kubur. Wih, monggo berdua tok. Ya ini sapa ketiga sesepuh itu. Nggih Mbah, kami hanya berdua, para warga juga sudah saya kasih kabar. Pokoknya mereka pasrah, pengokan, memberi kuasa penuh, meminta tolong kepada panjenengan, kata Pak Cari. Untuk sejenak mereka semua pun berbasa basi
Dan setelah itu masuklah ke dalam inti rencana malam ini, yang mana sesuai agenda yang tadi sore. Sekarang Pak Cari dan Parmin yang akan menguburkan ketiga bungkusan yang berisi tali mayat itu di 3 titik tempat Desa Turi ini, yaitu di Gapura perbatasan Desa Turi dan desa sebelah, dan di ambang pintu jalan setapak menuju Lembah Pati. Sudah cukup, sekarang silahkan kuburkan bungkusan itu. Kira-kira seukuran 2 jengkal tangan panjenengan di tempat yang tadi saya sebutkan, tugas Mbah Mangun, dan segera disusul oleh berangkatnya Pak Cari dan Parmin untuk menguburkan benda itu. Menit pun berganti jam. Dengan malam yang kini sudah semakin larut, para sesepuh berada di rumahnya masing-masing. Detik ini mereka masih terjaga, menunggu cemas, berharap 3 tali mayat yang sudah tertanam di 3 titik itu benar-benar bisa bekerja untuk menghalau para lelembut yang kuat disangka telah digerakkan oleh jin pedong mayat milik mendiang Mbah Gajul. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk part 3 dari cerita horor bedong mayit. Kita lanjut untuk part 3 untuk minggu depan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, like, komen, serta share saya harapkan dari teman-teman kalian semua. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Kita sambung minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.